soalan ketiga, soalan terakhir insya-Allah. Ya, insya-Allah ya. Imam Shadiq alaihissalam memberikan kita contoh yang hebat. Memberikan kita contoh yang hebat dalam berhadapan penguasa yang zalim. Berbagai strategi yang dilakukan oleh Imam Shadiq alaihissalam lakukan untuk menyebarkan ilmu-ilmu Ahlul Bait kepada umat. Ini saling tak tumpang seperti yang dilakukan Nabi SAW semasa menyebarkan ajaran Islam di waktu awal Islam. Jadi apakah asas yang paling utama yang boleh kita pelajari dan amalkan dalam memastikan kita tergolong dari mereka yang mempertahankan dan mengembangkan ajaran Ahlul Bait alaihissalam kepada ahli keluarga kita, khususnya dan kepada umat yang lain umumnya. Setiap imam punya masa masing-masing ya. Dan setiap masa masing-masing punya ujiannya masing-masing. Seandainya Imam Ja'far Shadiq itu berada di masa Imam Husain, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh Imam Husain. Kalau Imam Husain alaihissalam itu berada di masa Imam Ja'far Shadiq, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan Imam Ja'far Shadiq. Kenapa? Setiap masa itu ada kondisinya masing-masing. Nah, kita disuruh untuk pandai membaca kondisi ini. Pertama, bahwa yang harus kita baca sekarang ini, keadaan kita berbeza jauh. Sekarang ini di mana masa-masa ini, masa-masa sosial media begitu dahsyat luar biasa. Berita-berita yang berhamburan luar biasa, hampir tidak kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan bagaimana gadget ini, handphone kita ini telah menguasai kita. Kita kumpul bersama keluarga, tapi masing-masing menggunakan handphone satu dengan yang lain. Tak peduli satu dengan ini. Satu persoalan sekarang ini yang dahsyat. Dan kita sebagai pecinta Ahlul Bait, pertama, dan ini kita dituntun oleh Imam Ali Khamenei untuk memanfaatkan ini, menyebarkan ajaran Ahlul Bait alaihissalam melalui sosial media ini yang luar biasa untuk kita manfaatkan. Ini perang luar biasa. Sekarang di Indonesia kan perang terkait dengan informasi Mahsa Amini itu dahsyat luar biasa. Setiap hari itu kelompok-kelompok yang liberal dan sebagainya, Wahabi maupun liberal, membuat seminar-seminar dalam tujuan kemudian mereka berita-berita yang hoax luar biasa ya. Kita keadaan satu keadaan yang seperti ini dan kita dipinta untuk pandai membaca keadaan ini. Yang kedua, ada asas yang sebenarnya dicontohkan oleh Rasul, oleh Maksumin alaihissalam di antara kesuksesan dakwah kita, terutama pada keluarga, adalah memberikan contoh dalam amal kita, dalam perilaku kita. Betapa banyak orang tidak berhasil, kenapa? Karena antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang muncul dalam perilakunya berbeza. Anak-anak kita akan jauh lebih lekat dalam ingatannya, dalam memorinya, lebih ingat dalam memorinya atas tindakan-tindakan kita, atas perilaku-perilaku yang kita contohkan, atas kelembutan diri kita dalam memperlakukan diri mereka. Dan ini asas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya membacakan satu hadis ketika Imam Husain alaihissalam, Imam Husain, dan ini mungkin menarik ya, Imam Husain alaihissalam bertanya kepada Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Aba, sampaikan kepada aku bagaimana Rasulullah itu." Imam Muslim berjumpa dengan Rasulullah, tapi Imam Muslim bertanya pada ayahnya, pada Amirul Mukminin, "Ya Aba, sampaikan kepada aku bagaimana Rasulullah SAW." Kemudian Imam mengatakan, "Idza dakhala baituhu," kalau Rasulullah itu masuk ke dalam rumahnya, "fatajaza juz'un salas," maka dia akan membagi 3 hal. Ajza'u juz'un lillah, wa juz'un li ahli, wa juz'un li nafsihi. Rasulullah selalu membagi 3 hal ketika dia berada di rumahnya. Ini kata Imam Ali. Yang pertama, bahwa bagian untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, kemudian bagian untuk keluarganya, dan bagian untuk dirinya. Ini bagaimana Rasulullah bersikap adil ya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib kepada putranya Imam Husain, dia berkata bahwa setiap Rasulullah itu masuk ke dalam rumahnya, Rasulullah selalu membagi 3 waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk keluarganya, dan ada waktu untuk dirinya. Kita bercengkrama dengan keluarga, kadang-kadang kita lupa karena capek, lelah, pulang ke rumah, kita langsung istirahat, tinggalkan keluarga kita begitu saja. Padahal mereka punya hak untuk kita. Anak-anak kita punya hak untuk kita lihat mereka, untuk sekedar memberikan waktu berbicara dengan mereka.
Betapapun kesibukan luar biasa mengikuti kita, tapi ketika kita sampai di rumah kita, anak-anak kita punya hak atas diri kita. Kita masuk ke biliknya, sekedar berbicara, menyapa dia, melihat wajahnya, memberikan nasihat sedikit kepada dia, baru kita masuk ke dalam kamar kita untuk beristirahat. Ini adalah hal yang diajarkan juga oleh dalam kehidupan kita ya. Tidak semua anggota keluarga kita tuh harus seperti kita, ibadahnya, bangun malamnya luar biasa gitu kan, baca Qur'annya luar biasa. Mereka perlu hiburan juga. Mereka harus punya waktu juga untuk bersama-sama kita, untuk kita bawa pada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang indah, bersama-sama dengan keluarga anak-anak kita. Itu akan membuat memorinya dekat. Dan itu dilakukan oleh para maksumin alaihissalam. Kita jarang mendapatkan berita. Dalam kitab Asyirah, di situ diceritakan kisah-kisah bagaimana Imam Ali dan Sayyidah Fatimah alaihissalam itu membawa putra-putri mereka berjalan di tempat-tempat, di padang-padang pasir. Mereka makan bersama di situ, bergembira bersama. Kisah-kisah begini jarang kita dapatkan. Kita selalu mendapatkan cerita kesedihan, kita selalu mendapatkan cerita duka cita, tapi kita jarang melihat kisah-kisah, dan kitab itu menarik, memberikan kisah-kisah bagaimana Al-Ma'sumin alaihissalam membahagiakan keluarga mereka. Dia bawa ke tempat-tempat, mereka berkumpul bersama dengan keluarga, berbagi makanan, bercengkrama, berkata-kata yang indah, bahkan mungkin juga bergurau dengan anak-anak mereka. Ini diajarkan oleh Al-Ma'sumin alaihissalam. Dan ini yang kadang mestinya menjadi bagian kita untuk juga mendidik anak-anak kita. Sampaikanlah Ahlul Bait itu dengan cara yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Bukan cara yang menakutkan mereka, bukan cara mengancam mereka. Bahkan ada satu sahabat saya dulu bertanya pada seorang ulama, pada guru kita, anak-anak saya itu susah kalau dibangunkan sholat subuh, dia berkata, saya tolong gimana caranya? Saya itu kemudian tanya, gimana cara kamu membangunkan mereka tidur? Dia berkata bahwa, ya saya panggil mereka, saya teriakkan nama-nama mereka. Saya itu berkata, subhanallah, astagfirullah, tidak begitu. Jangan sampai mereka membenci sholat hanya karena suaramu membangunkan mereka sholat itu. Bangunkanlah mereka itu dengan kasih sayang kamu. Nah ini mungkin kita ajarkanlah dengan kasih sayang kita kepada tentang Ahlul Bait ini kepada anak-anak kita, sehingga mereka menerima itu dengan gembira, dengan bahagia. Bukan karena takut kepada kita, bukan karena paksaan kepada kita. Mungkin ini barangkali wallahu a'lam bissawab, apakah ini pas dengan soalannya, tapi paling tidak itu tanggung jawab kita terhadap keluarga dan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita semua mencari sampai pada Ahlul Bait ini, tapi anak-anak kita sayangnya mereka tidak mengalami masa-masa seperti kita, sehingga ada banyak, dan ini case ini terjadi di Indonesia pun, orang tuanya Ahlul Bait, tapi anaknya sudah tidak peduli lagi pada Ahlul Bait. Dan ini tentu menyedihkan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Khalid Al-Walid kerana sudi meluangkan masa dengan kita terima kasih. ini.